Sobat Sehat, perkenalkan, saya Veronica Balakitimu dengan NIM 107010046. Saya mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, semester 3, kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi video agar dapat memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 jenis penyakit. Nah, penyakit yang pertama yaitu mengenai penyakit PMS atau STD atau yang biasa kita kenal dengan penyakit menular seksual. Nah, penyakit yang kedua yaitu penyakit saluran pernapasan, dan penyakit yang ketiga atau yang terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini yakni penyakit pada gangguan sistem pencernaan. Langsung saja kita masuk pada penyakit yang pertama, penyakit menular seksual atau STD. Nah, penyakit menular seksual yang saya ambil pada kesempatan kali ini yakni mengenai penyakit HIV/AIDS. Nah, perlu kita ketahui, HIV merupakan kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus yang merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penyakit AIDS itu sendiri. AIDS merupakan tahap lanjutan dari penyakit HIV yang menyebabkan beberapa infeksi lainnya dan dapat mengganggu atau memperburuk sistem kekebalan dari dalam tubuh. Jadi yang perlu kita ketahui di sini yaitu HIV/AIDS, yang dimana HIV itu merupakan virusnya dan AIDS sendiri merupakan penyakit penyebab dari virus HIV. Nah, yang perlu kita ketahui dari HIV ini sendiri ialah HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk, air liur, keringat, maupun kelenjar lendir lainnya. HIV itu dapat tertular melalui yang pertama, hubungan seks tanpa kondom, yang kedua, penggunaan jarum suntik secara bergantian, yang ketiga, peralatan medis yang tidak steril, yang keempat, melakukan transfusi darah, dan yang kelima atau yang terakhir ialah ibu yang mengidap penyakit HIV yang dapat menularkan penyakitnya ke bayinya. Terdapat pula 3 cairan yang dapat menyebabkan HIV. Cairan yang pertama darah, yang kedua cairan kelamin, dan yang ketiga darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang trial epidemiologi dari penyakit HIV atau AIDS ini, atau yang biasa disebut bahasa kesehatan masyarakatnya yaitu segitiga epidemiologi dari penyakit HIV/AIDS ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya sudah menggambar segitiga epidemiologi dari penyakit HIV ini. Nah, di sini terdapat agent, host, dan juga environment. Nah, agent sendiri di mana merupakan penyebab dari penyakit AIDS ini. Nah, penyebab dari penyakit AIDS ini merupakan virus HV-1 dan juga virus HPV-2. Selanjutnya kita masuk pada host dari penyakit AIDS ini. Host dari penyakit AIDS ini sendiri merupakan manusia. Nah, selanjutnya kita masuk pada environment atau pengaruh lingkungannya. Nah, pengaruh lingkungan untuk penyakit HIV/AIDS ini merupakan terdapat pengaruh lingkungan biologis, sosial, ekonomi, budaya, dan agama sangat menentukan penyebaran AIDS ini. Variabel epidemiologi dari penyakit HIV/AIDS ini yakni di Indonesia, prevalensi HIV pada kelompok usia muda yakni dari 15 sampai 49 tahun diperkirakan sekitar 0,27% di antara 230.500.000 manusia yang terkena HIV. Kita ketahui, HIV/AIDS itu memang ada obatnya, tetapi alangkah lebih baiknya kita mencegah daripada mengobati. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit tips agar kita dapat terhindar dari penyakit HIV/AIDS ini. Tips yang pertama, menggunakan kondom saat berhubungan seks. Yang kedua, setia pada pasangan atau kita tidak boleh bergonta-ganti pasangan agar tidak tertular virus HIV/AIDS ini. Yang ketiga, menghindari penyalahgunaan alkohol dan juga penyalahgunaan obat-obat terlarang. Dan yang keempat atau yang terakhir dari tips yang saya berikan yakni tidak boleh berbagi jarum suntik. Jika telah 1 kali menggunakan jarum suntik tersebut, maka jarum suntik tersebut tidak layak pakai lagi. Maka jarum suntik tersebut harus segera dibuang dan tidak dapat digunakan lagi. Oleh karena itu dapat memutus mata rantai penularan penyakit AIDS ini.
Berikutnya kita masuk pada penyakit saluran pernapasan. Nah, pada penyakit saluran pernapasan ini saya mengambil salah satu penyakit yang bernama penyakit ISPA atau yang biasa disebut dengan infeksi saluran pernapasan atas. Nah, ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas merupakan inflasi pada hidung, sinus paranasal, nasofaring, epiglotis, atau ring yang disebabkan oleh infeksi organisme patogen. Epidemiologi penyakit ISPA secara global cukup tinggi dan dilaporkan sebagai salah satu diagnosis penyakit akut yang paling sering ditemukan di dunia praktik kedokteran. Di Indonesia, riset membuktikan bahwa ISPA akut diagnosis pada 25% pasien yang mengalami penyakit menular seperti HIV. Insidensi tertinggi dilaporkan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan juga Bali. Determinan dari penyakit ISPA yaitu yang pertama faktor lingkungan, yang kedua individu anak. Nah, pada individu anak ini mencakup umur, jenis kelamin, dan juga berat badan di saat anak tersebut lahir. Yang ketiga nutrisi, yang keempat imunisasi, yang kelima status sosial ekonomi, dan yang terakhir yakni perilaku orang tua yang merokok. Berikutnya kita masuk pada segitiga epidemiologi dari penyakit ISPA. Nah, seperti pemaparan materi pada penyakit sebelumnya, di sini juga saya sudah menggambarkan tentang segitiga epidemiologi dari penyakit ISPA ini, yang dimana yang pertama terdapat faktor agent, yang kedua terdapat faktor host, dan yang ketiga terdapat faktor environment atau lingkungan. Nah, yang pertama-tama kita harus melihat dulu faktor agent. Agent di sini yaitu penyebabnya yaitu di sini terdapat bakteri Streptococcus, dan yang kedua ada bakteri Haemophilus influenzae. Mencakup kepadatan rumah, kelembapan, cuaca, dan juga polusi udara. Terdapat pula upaya untuk mencegah penyakit ISPA agar tidak menyerang tubuh. Yang pertama ialah mencuci tangan secara teratur, terkhususnya ketika setelah melakukan sebuah aktivitas atau setelah memegang sebuah benda atau tanah ataupun organ-organ lainnya. Yang kedua, hindari menyentuh wajah kita, terutama mulut, mata, dan juga hidung, terkhususnya bagi tangan-tangan yang belum dicuci. Yang ketiga, memperbanyak mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin, terutama vitamin C. Dan yang keempat, memperhatikan kondisi lingkungan rumah, yakni dengan rajin berberes-beres lingkungan rumah agar tetap bersih dan terhindar dari polusi udara dan juga terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan yang kelima atau yang terakhir ialah rutin melakukan olahraga. Kita telah masuk pada penyakit yang ketiga atau penyakit yang terakhir yang akan saya bahas di sini, yakni penyakit pada saluran pencernaan. Pada penyakit saluran pencernaan di sini saya mengambil salah satu penyakit, yakni penyakit diare. Pasti kita sudah tahu tentang apa itu diare, bukan? Nah, betul sekali. Diare adalah sebuah sistem pembuangan air besar lembek atau cair, dapat berupa air saja atau yang frekuensinya lebih sering dari biasanya 3 kali atau bahkan 5 kali dalam sehari, atau dalam jam dan juga menit yang sama. Diare memiliki banyak sekali gejala. Diare ini lebih sering menyerang kepada anak-anak, tetapi diare tidak mengenal umur. Diare menyerang segala golongan usia. Nah, gejala diare yang pertama yakni pada bayi, maka bayi tersebut akan menjadi gelisah atau lebih cengeng dan juga suhu badannya meningkat. Gejala yang kedua, tinja bayi tersebut encer, berlendir, dan juga bahkan bisa berdarah. Yang ketiga, warna cairan tinja kehijauan akibat bercampur dengan cairan empedu. Yang keempat, mengalami lecet pada anus. Yang kelima, gangguan gizi akibat intake atau asupan makanan yang kurang. Yang keenam, mengalami muntah sebelum dan sesudah diare. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yakni hipoglikemia atau penurunan kadar gula darah. Sampai saat ini, angka diare masih sangat tinggi, yakni sekitar 3,3 juta kematian akibat diare pada setiap tahunnya. Dan angka ini paling tinggi terjadi pada anak-anak di bawah usia 1 tahun dengan perkiraan kematian 20 per 1000 anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang trial epidemiologi atau segitiga epidemiologi dari penyakit diare ini. Tentunya di sini kita sudah memiliki agent, host, dan juga environment atau faktor lingkungan. Nah, faktor agent yang pertama di sini yaitu terdapat
virus, bakteri, dan juga parasit yang dapat menyebabkan penyakit diare. Host di sini tentu saja manusia, dan yang terakhir environment atau lingkungan. Di sini dapat kita simak baik-baik. Lingkungan yang mempengaruhi yakni sanitasi rumah dan juga lingkungan yang kotor, seperti pada saat seusai banjir lingkungan tersebut tidak dibersihkan maka dapat menyebabkan diare. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tips untuk dapat mencegah penyakit diare. Yang pertama, tentu saja tadi kita sudah melihat pada faktor environment atau lingkungan sendiri merupakan sanitasi rumah atau lingkungan yang kotor dapat menyebabkan diare. Nah, oleh karena itu mari kita menjaga kebersihan lingkungan dan juga sanitasi rumah agar terhindar dari diare. Yang kedua adalah mengonsumsi makanan yang mengandung zat vitamin mineral yang tinggi agar dapat terhindar dari diare. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah rajin berolahraga, rajin mengonsumsi air putih, dan bila sudah terkena diare, maka jangan lupakan larutan Oralit. Sekian presentasi materi video saya, semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat. Mari menjaga kesehatan diri kita, karena kesehatan merupakan kunci agar kita bisa bahagia untuk kedepannya. Terima kasih, salam sehat.